Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umur auladana wa sahhil umur jami'il muslimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis Arba'in An-Nawawi, kita masih berada di hadis yang ke-9. Ini adalah pertemuan ke-8. Hampir 1 tahun kita membahas hadis ini, karena memang hadisnya banyak faedah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pada pembahasan melaksanakan perintah sudah kita urai, menjauhi larangan juga kita urai, kemudian tidak banyak bertanya setengahnya sudah kita jelaskan, menyisakan sisa dari jangan banyak bertanya. Maksudnya adalah tidak banyak bertanya mengenai hal-hal yang tidak bermanfaat, karena ini konteksnya adalah Nabi. Nabi itu orang yang diberikan wahyu, maka manfaatkanlah keberadaan kalian wahai para sahabat ketika membersamai Nabi itu, bertanya mengenai sesuatu yang menambah keimanan, bertanya mengenai sesuatu yang menambah rasa tawakal, atau bertanya untuk memotivasi diri agar sabar dalam menerima segala macam ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Karena disinilah ya seorang Nabi dan Rasul itu diutus untuk menjelaskan kepada umat. Pertanyaan yang tidak penting tidak perlu ditanyakan kepada Nabi, dan ini juga berlaku buat kita. Pertanyaan yang tidak memiliki manfaat tidak selayaknya ditanyakan, karena ketika terlalu banyak bertanya terkadang itu akan menyulitkan. Karena agama ini sudah sempurna, tidaklah Nabi meninggalkan umatnya kecuali syariat ini sudah pasti sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim dalam kitab Fadhail, kemudian Imam Malik di dalam Al-Muwatta, kemudian Imam Asy-Syafi'i di dalam Musnadnya, Imam Ahmad, kemudian Al-Humaidi juga meriwayatkan hadis ini, Abdul Razak di dalam Musannafnya juga meriwayatkan hadis ini. Yang tertera di kitab Arba'in Bapak Ibu sekalian biasanya hanya tertulis hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kadang disertakan nomor hadisnya, kadang tidak. Tidak masalah tidak disertakan nomor hadisnya, tapi kalau mau dicatat, nah ini sudah saya carikan di kitab induknya, ya, bukan hanya Bukhari dan Muslim saja, perawi yang lain juga kita cantumkan. Namanya takhrij. Kita cari hadis ini ada di dalam kitab induk mana saja, kemudian kita keluarkan. Nah, takhrij itu adalah mengeluarkan satu hadis dari kitab-kitab induk. Karena memang hadis ini tertera di dalam beberapa periwayatan yang lain. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ada 13 yang meriwayatkan hadis ini dan termaktub di dalam karya-karya beliau. Ini semua yang kami cantumkan adalah ulama ahli hadis. Ada yang memang mu'tabar dan dikenal, ada yang tidak terlalu dikenal seperti Imam Al-Baghawi, kemudian Imam Abu Ya'la, tapi beliau ahli hadis. Cuman bukan perawi hadis yang 9. Kalau yang masyhur itu kan perawi hadis yang 9. Namanya Kutub At-Tis'ah. 9 kitab hadis yang mu'tabar, yang diterima oleh umat, dan penulisnya adalah orang-orang yang juga mu'tabar. Jamaah yang semoga dirahmati Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan masalah banyak bertanya.
itu pernah mengatakan, jadi ini ucapan Ibnu Abbas dalam posisi beliau berarti kan mauquf hukum asalnya, athar bukan hadis dari Nabi, tapi ucapan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu mengatakan, aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih baik daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketika membersamai Nabi itu tidak terlalu banyak bertanya, kecuali masalah-masalah yang penting saja. Karena di dalam riwayat lain yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, salah satu sababul wurud hadis ini itu adalah seorang sahabat sampai nanya hal-hal yang tidak penting. Ya Rasul, di mana rumah saya? Kan gini ngetes. Jenengan kalau saya tanya rumah saya di mana? Depok, pasti gitu doang. Detail alamatnya kan jenengan tidak tahu. Nah, ini ditanyakan. Nabi ditanya rumahnya fulan sahabat di mana? Siapa nama bapaknya? Yang ada di rumah saya apa dong Nabi? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Makanya Nabi negur. Pertanyaan penting itu yang harus diutarakan. Jadi hadis ini bukan melarang seseorang itu untuk bertanya, tidak. Tapi melarang pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting untuk diutarakan. Kita meyakini bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan. Di mana? Nah, ini sebetulnya esensinya tidak ada, karena kita cukup mengimani bahwa tempat mulia yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman adalah surga. Tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang durhaka dan tidak patuh adalah neraka. Kalau memang ada nas yang menjelaskan di mana tempatnya, kita terima. Kalau tidak ada, ini tidak perlu menjadi satu bahasan khusus. Karena saya khawatir ranah ini adalah ranah ilmu gaib. Ilmu gaib itu ketika kita membahas dan berbicara harus menggunakan dasar hadis sahih. Kalau hadis sahih tidak ditemukan, akhirnya asumsi. Kalau sudah berasumsi, apalagi itu berkaitan dengan masalah iman, berkaitan dengan masalah hadis gaib, perkara gaib, ya dikhawatirkan akan banyak kekeliruan. Menurut saya surga itu tempatnya di sini. Menurut saya neraka itu tempatnya di sini. Ini perkara gaib jamaah. Tidak bisa kita pakai narasi menurut saya. Karena apa? Dikhawatirkan terjadi kesalahan. Beliau melanjutkan, para sahabat itu hanya bertanya mengenai hal-hal yang bermanfaat saja. Ada 12 pertanyaan, bahkan lebih. Tapi 12 dari sekian banyak pertanyaan itu ada 12 pertanyaan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Pertanyaan ini jadi wahyu yang turun begitu Pak, menjawab keraguan dan kesulitan para sahabat mengenai hukum tertentu. Pertanyaan pertama, Ibnu Abbas menyampaikan, wa yas'alunaka an syahril harami qitalin fi. Ini pasti memiliki sababun nuzul ayat ini kan. Karena ada pertanyaan ini menjadi latar belakang turunnya ayat 217 dari surah Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu Nabi mengenai bulan haram. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabun Mudhar, dan satu bulan namanya bulan Rajab yang terpisah. Maksudnya terpisah yang 3 berurutan. Thalathun mutawaliyat, ini hadis Bukhari. 3 yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Satu lagi wa Rajabun Mudhar, satu lagi bulan Rajab yang terpisah. Karena memang bulan Rajab tidak berurutan, kan sebelum Sya'ban ini ada bulan Rajab. Nah, di 4 bulan yang dimuliakan ini kan nggak boleh terjadi peperangan. Ternyata para sahabat keliru dan salah sampai kemudian terjadi peperangan. Isu ini digoreng oleh orang-orang Quraisy. Mereka bilang, katanya agamanya agama yang benar. Kok tidak menghormati bulan mulia? Kalian melakukan peperangan. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi, ini gimana ya Rasul status kami? Maka Allah turunkan satu surah, satu ayat 217 untuk menenangkan mereka. Ya, nanti kita ceritakan, saya baca dulu terjemahannya, nanti kita ceritakan kok bisa para sahabat itu melakukan hal ini, sesuatu yang tabu di masa dulu
kok kemudian mereka lakukan yang karena peristiwa ini turun 217 dari Al-Baqarah. Qul qitalun fihi kabir. Allah sampaikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada mereka. Memang benar berperang di bulan haram itu adalah peristiwa besar yang dicela. Wasaddun an sabilillah. Tapi ingat, kalian mencela para sahabat karena melakukan kesalahan kecil. Kesalahan yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy jauh lebih besar, yaitu apa? Saddun an sabilillah. Mereka menghalangi orang dari memeluk Islam. Wa kufrun bihi, mengkufuri dari tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka lebih memihak kepada berhalanya. Yang ketiga, mereka juga melarang seseorang untuk mendekati Masjidil Haram, diusirkan para sahabat. Yang kemudian terjadi Fathu Mekah. Wa ikhraju ahlihi, musir juga penduduknya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ini akbaru indallah, dosanya itu jauh lebih besar di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu jauh lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Fitnah ini bukan contoh orang mencuri kemudian kita bilang kamu mencuri ya, bukan, itu namanya tuhmah jamaah. Bahasa ini banyak keliru di masyarakat. Fitnah lebih kejam loh dari pembunuhan. Fitnah di sini tafsirnya apa? Asyirku, karena lihat ayatnya, konteks ayatnya. Ayat ini kan berbicara mengenai kebiasaan orang-orang Arab yang suka menyembah berhala, menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram, kemudian memerangi mereka, ngusir penduduknya. Maka perbuatan mereka menyekutukan Allah itu dosanya jauh lebih besar daripada membunuh. Siapa yang membunuh? Para sahabat, karena terjadi peperangan. Jadi ceritanya Allah ngebela mereka. Apa yang kalian tuduhkan, apa yang kalian persangkakan kepada umatnya Nabi yang merupakan perbuatan tercela karena melakukan pelanggaran di bulan haram, itu tidak ada apa-apanya loh jika dibandingkan dengan perbuatan kalian yang kufur kepada Allah. Jadi ayat itu kurang lebih difahami dan terjemahannya seperti itu. Kalau jenengan baca terjemahan yang ada di mushaf, terjemahannya memang tekstual, letterlek begitu jamaah. Tapi kita bisa memahami ayat ini dari sababun nuzul. Sebab turunnya ayat ini kemudian kita jelaskan. Wala yazaluna yuqatilunakum, bahkan kalian akan terus memerangi umat muslim hatta yaruddukum antinikum, sampai mengeluarkan mereka yaitu umat muslim dari agamanya, sampai murtad. Dan memang seperti itu agendanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini turun di bulan Rajab. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan, dan pengiriman pasukan itu terjadi sebelum Rajab, di Rabiul Awal atau Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, antara 2 bulan ini. Ternyata kan para sahabat nggak ngeh kalau mereka itu berada di penghujung Jumadal Tsaniyah, dan beberapa hari setelahnya itu adalah Rajab. Rajab itu tidak boleh seseorang melakukan penistaan berupa peperangan, karena itu tabu di masa lalu. Nah, ini kesalahan yang tidak disengaja, karena dulu penanggalan tidak seperti sekarang. Orang, hampir semua orang di rumah hari ini punya tanggalan, dia tahu kapan ini, kapan itu, sekarang tanggal berapa. Orang-orang dulu kan penanggalannya betul-betul diingat-ingat seperti itu. Nah, akhirnya dia menyerang kaum musyrikin dan bulan Rajab sudah masuk. Jadi iskalnya itu apakah Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah ini 29 atau 30 hari. Kalau masih di hari ke-28 berarti belum masuk Rajab. Kalau sudah 20 hari, di 29 hari, besoknya apakah dilengkapi 30 hari atau tidak? Mirip seperti Ru'yatul Hilal ketiga, melengkapkan Sya'ban 30 hari atau 29 hari. Nah, di sini para sahabat enggak ngeh. Apakah kita masih di Jumadal Tsaniyah? Karena setelah 29 penyerangan itu terjadi di penghujung ini. Ternyata ya mereka sudah masuk di Rajab dan enggak ngeh. Nah, orang-orang musyrikin menjadikan ini sebagai senjata biasa, propaganda untuk menjatuhkan Nabi dan kaum muslimin. Digoreng kemana-mana beritanya. Itu katanya agamanya agama Nabi Ibrahim, agama yang hanif lurus. Tapi kok
Mereka melakukan penistaan di bulan Rajab, di bulan mulia, yaitu melakukan peperangan. Para sahabat pun menyesal jamaah, ya. Para sahabat pun menyesal. Mereka tidak tahu dan tidak ngeh. Akhirnya kemudian mereka nanya, gimana dong ya Rasul? Kami melakukan dosa besar dong. Nabi nggak jawab, Nabi diam saja. Allah yang menjawab dengan turunnya ayat 217 dari surah Al-Baqarah. Sebagian ulama mengatakan bahwa larangan perang di bulan haram itu sudah diamandemen, sudah mansuh. Karena Nabi melakukan beberapa peperangan setelahnya di bulan haram. Ya. Ayat yang memansuh, mengamandemen itu adalah ayat yang berbunyi wa qatilu fi sabilillah, Al-Baqarah 190. Dan peranginya mereka alladzina yuqatilunakum, yang juga mereka memerangi kalian, wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Sebagian ulama lain mengatakan ayat ini belum dimansuh, ayat tadi ya 217 itu belum diamandemen, dan bahwa berperang di bulan haram tetap tidak boleh. Nah, ini adalah pendapat Syekh Utsaimin. Lalu Nabi melakukan peperangan di bulan haram itu bagaimana? Semua yang dilakukan oleh Nabi itu adalah ad-difa, ofensif. Diserang kok Pak. Ya, misalkan kita berada di bulan Rajab, penjajah masuk, ya kan? Tiba-tiba ya kayak terjadi di Venezuela begitu. Waliyadzubillah, semoga itu tidak terjadi. Ya, pasukan Amerika datang nyulik presiden atau pejabat tinggi. Itu terjadi di bulan haram dan melakukan perampasan terhadap aset negara. Terus diam begitu kan tidak? Itu namanya invasi. Musuh sudah masuk. Ya, kalau mereka sudah masuk, ya kita ofensif membela diri, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terjadinya beberapa peperangan di bulan haram, di bulan mulia oleh Nabi, itu semua rata-rata adalah ofensif, membela diri. Kalau membela diri itu kan diperbolehkan. Apakah ketika musuh masuk, misalkan di bulan Dzulqa'dah, di bulan Muharram, silahkan ambil semuanya, kami diam karena nggak boleh melakukan peperangan di bulan ini, kan nggak jamaah. Mereka masuk, merampas semuanya, mengambil aset, mengambil hasil bumi dan lain-lain. Ya kita bergerak membela diri. Jadi itu ketika semua riwayat dikumpulkan, kesimpulannya adalah seperti itu. Nah, para sahabat pun juga menyesal karena mereka tidak tahu. Maka kemudian Nabi bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu pernah melakukan kesalahan, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Hadis ini berkaitan dengan tadi 217. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sababul wurudnya itu adalah karena peristiwa tadi, kemudian beliau menyabdakan seperti ini. Tapi secara makna ini kan umum, berlaku untuk semua kesalahan. Tapi secara khusus sabda ini disampaikan oleh beliau ketika terjadi peristiwa Rajab, kaum muslimin yang menyerang orang-orang musyrikin di bulan Rajab karena ketidaktahuan mereka kalau sudah masuk bulan Rajab. Maka Allah membela mereka, kul qitalun fihi kabir, katakan memang yang mereka lakukan itu kesalahan besar karena itu bulan mulia. Tapi ingat, wasaddun an sabilillah, yang kalian lakukan dosanya itu jauh lebih besar wahai orang-orang Quraisy. Kalian menghalangi orang dari jalan Allah, menghalangi dari Masjidil Haram, kufur kepada Allah, tidak boleh orang itu masuk Islam, kalian mengusir penduduknya sampai mereka hijrah ke Madinah. Dan ingat, kufur yang kalian lakukan itu, wal fitnatu asyaddu minal qatl, itu jauh lebih besar dosanya daripada apa yang mereka lakukan dari peperangan. Jadi seperti itu penjelasan ayat ini. Dan ini karena pertanyaan beberapa orang sahabat. Pertanyaannya berfaedah, sebagai gantinya Allah turunkan ayat, Allah turunkan Al-Quran untuk penjelasan kepada kaum muslimin. Yang kedua, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pertanyaan kedua adalah mereka bertanya kepadamu mengenai miras dan mengenai judi. Ini disebutkan di dalam ayat 219 surah Al-Baqarah. Untuk khamr jamaah
turunnya tidak langsung sekaligus. Khomer itu turunnya sampai 3 kali ayatnya. Ini adalah ayat yang ditanyakan kepada para sahabat. Ada kejadian, ya. Jadi mereka kemudian awalnya kan bertanya mengenai khomer, karena kerusakan yang ditimbulkan dari miras ini cukup besar. Kerusakan yang ditimbulkan dari perjudian cukup besar. Sebetulnya sebuah masyarakat itu apabila mereka berpikir jernih ya jamaah, tidak berpikir nafsu. Karena kan kenapa orang sampai masuk ke ranah judi? Mereka sudah kena doktrin. Cara paling mudah untuk mendapatkan uang ya dengan cara ini. Menurut mereka begitu. Cukup kita duduk manis, kemudian dadu itu dikocok, kemudian keluar angka sebagaimana yang kita taruh, kita dapat duit. Nggak perlu kita pagi siang malam kerja, pagi siang malam kerja, pagi siang malam kerja. Tapi dampaknya, kerusakannya luar biasa. Orang jadi malas. Satu. Yang kedua, merusak perekonomian. Bagaimana tidak? Ada orang habis dagang, punya keuntungan, di total 1 bulan itu 1 M. Dia pengen gandakan dari 1 M ini jadi 10 M. 1 M dia dapatkan 1 bulan itu susah payah. Tapi dia pengen gandakan dalam waktu 1 minggu jadi 10 M. Ya cara yang paling cepat judi. Nah ini sudah cara berpikir yang salah. Makanya kerusakannya luar biasa. Di zaman dulu, bahkan zaman sekarang, bahkan sampai nanti, sampai kapanpun ini rusak. Dan mohon maaf, membuat konslet otak seseorang. Karena mereka pengen instan. Nah, sinyal ini sudah ditemukan dari zaman dulu, dari zaman Nabi bahkan sebelumnya. Judi itu nggak hari ini saja loh Pak, dari zaman dulu, dari zaman Fir'aun. Karena ini kan perbuatan setan. Pokoknya selama ada setan, ya hal-hal semacam ini pasti ada. Dan setan itu sudah ada sebelum Nabi Adam. Maka para sahabat bertanya, ini 2 hal di zaman kami, kerusakannya sudah luar biasa. Cuman karena itu budaya yang sulit untuk dilepas, maka Allah memberikan kepada mereka tarbiyah berjenjang, khususnya miras. Hampir semua rumah di Madinah, di Mekah itu punya miras. Sebagaimana hari ini hampir setiap rumah kita itu pasti ada kopi, ada teh. Orang kalau pagi dia belum kemasukan apa-apa perutnya, yang biasa ngopi, dia ngopi. Bedanya kopi itu halal, sedangkan miras itu haram. Orang yang mohon maaf kecanduan kopi susah ngilanginnya. Ya, cuman secara agama tidak apa-apa karena ini halal. Tapi kalau sudah hubungannya dengan medis, bisa jadi nanti dokter suatu saat melarang, bukan karena keharaman zatnya, tapi karena unsur medis. Ada madorot. Nah, madorot ini masuknya pembahasan usul fikih. Madorot itu yuzal, dihilangkan. Dalam kaidah fikih begitu. Ya, kalau sudah kena ada medis, ya sebaiknya tidak ngopi. Makanya seandainya khamar itu langsung diharamkan oleh Allah, mungkin banyak yang murtad. Pelan-pelan. Nah, pertanyaan itu dimulai dengan, ya Rasul, hukumnya apa sih? Maka kemudian Allah turunkan 219, qul fihima itsmun kabirun. Pada keduanya itu ada kerusakan. Dosanya besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya ada yang masih minum, ada yang sudah hendak karena melihat mafsadatnya. Jadi sudah mulai berkurang itu yang kecanduan 2 hal ini. Sampai kemudian ya sebagian sahabat sudah meninggalkan karena alasan mafsadat, bukan pengharaman, karena ini belum diharamkan sama Allah. Kan ada orang meninggalkan sesuatu karena ada unsur madorot kan begitu. Mohon maaf, ada pecandu rokok misalkan. Saya nggak mau ngerokok, kenapa? Paru-paru saya bolong, sudah berkali-kali masuk ke cipto, dirongsen sama dokter. Oh ini bahaya ini Pak, banyak zat nikotin.
Makanya setelah ini saya udah nggak ngerokok lagi. Ada yang alasannya medis, dia baru berhenti setelah ketabrak kesehatannya. Tapi ada orang yang kedua, jenengan kenapa nggak ngerokok? Alasannya alasan agama, alasan spiritual. Satu, rokok itu ada mafsadatnya, kerusakannya. Agama memerintahkan untuk menghilangkan, untuk menjauhkan dari semua bentuk kerusakan. Dan jumhur ulama, 3 ulama mengharamkan rokok. Selesai buat saya. Jadi alasan Anda, alasan saya adalah alasan spiritual. Kan ada 2 ini. Kalau alasan spiritual, ya setelah dia tahu dia nggak akan ngerokok. Beda dengan satu lagi, dia berhenti karena paru-parunya sudah bolong. Seandainya nggak bolong, itu mungkin satu waktu langsung 5 rokok dihisap. Begitu, 5 batang maksudnya Pak. Kenapa? Karena dia suka. Ya. Nah, demikian juga dalam masalah khamr dan judi di masa itu. Ada yang tahu kemudian manfaatnya, ada mereka masih mabok, yang tahu kerusakannya jauh lebih besar. Saya enggak mau mabok. Jadi belum diharamkan oleh Allah secara tegas. Akhirnya mereka mabok. Yang enggak ya enggak. Sampai kemudian ada kejadian ya, sholat subuh. Nah, salah satu di antara mereka ngimami yang mabuk ini membaca ayat, membaca surat belepotan. Yang dibaca itu dalam sebuah riwayat. Ini kalau kita buka di tafsir, ada beberapa penjelasan, ada beberapa riwayat. Yang dibaca surah Al-Kafirun, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun. Lamnya hilang. Sambil mabuk teler. Qul ya ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun. Wa antum abiduna ma a'bud. Kacau balau. Padahal lam di situ fungsinya vital sekali. Yang harusnya aku tidak menyembah apa yang kalian la a'budu ma ta'budun yang kalian sembah, jadi aku menyembah apa yang kalian sembah. Yang disembah berhala, kaum muslimin yang baca imamnya ini ikut juga nyembah. Bacaannya belepotan, kacau balau, berubah-ubah artinya. Kenapa? Imamnya mabok. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Barulah tahapan kedua turun, surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Mabuk itu hanya dilarang ketika waktu-waktu sholat saja. Ya, waktu-waktu sholat saja. Jadi ya selepas Isya menjelang subuh, karena itu waktunya jedanya sekitar 8 jam, bebas dong kami mabuk. Akhirnya masih ada yang mabuk. Yang berhenti ya sudah berhenti. Hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi ayat ini sebab turunnya adalah karena ada seorang sahabat yang ngimami dalam kondisi setengah sadar. Bekas alkoholnya masih ada tapi jadi imam. Begitu. Sampai kemudian ini kan hukumnya belum jelas. Setelah ayat ini turun terjadi keributan. Beberapa saat setelahnya terjadi keributan gara-gara mabuk. Keributan antar siapa? Dalam sebuah riwayat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka mabuk dalam sebuah pesta. Sampai mohon maaf mengatakan kalimat yang tidak pantas kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ribut. Hampir saja terjadi pertumpahan darah karena keributan itu. Sahabat Umar yang melihat cuman satu doanya, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, mohon diturunkan, jelaskan kepada kami mengenai khamr perkara yang jelas terang benderang. Kenapa? Dampaknya luar biasa kerusakan di masyarakat. Khamr itu luar biasa loh Pak, kerusakannya. Orang mabok pakai senjata tajam, dia nggak sadar, semua orang disabet yang ada di depannya. Itu kalau sadar, orang itu kalau sadar dia pengecut, nggak berani. Megang pisau aja nggak berani, apalagi megang golok. Tapi karena dia mabok, dia nggak sadar, seolah-olah pemberani. Udah sana. Seolah-olah pemberani, padahal dia tidak pemberani, penakut. Nah, ini kerusakan yang ditimbulkan oleh khamr. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah kejadian keributan itu di tahap yang ketiga menurunkan hukum khamr secara permanen, dan itu disebutkan di Al-Maidah 90 sampai 92. Dan ayat inilah yang kemudian
kemudian berlaku sampai hari ini. Kaum muslimin tidak bisa berargumen menggunakan 2 ayat sebelumnya. Kan di situ belum dijelaskan tegas, itu zaman wahyu. Zaman wahyu sudah selesai. Yang sudah permanen adalah 90 sampai 92 surah Al-Maidah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, menjelaskan mengenai hukum khamr, sesungguhnya miras, judi, ya. Kemudian mengundi nasib itu mirip-mirip judi. Wal ansab wal azlam, termasuk juga berhala, itu ridsun, semua perbuatannya adalah perbuatan najis dan dilarang, termasuk perbuatan syaitan. Mana bentuk larangannya? Fajtanibuhu, jauhi. Karena perintah untuk menjauhi menunjukkan objek yang dijauhi adalah objek yang terlarang. Karena terlarang maka hukumnya haram. Semua yang disebut di dalam ayat ini adalah perbuatan haram. Ilahnya apa? Sebabnya kadang disebutkan Allah, kadang tidak. Di ayat ini disebutkan oleh Allah, innama yuridu syaitan. Syaitan itu menginginkan an yuqi'a bainakumul adawah, menginginkan keributan di tengah-tengah kalian, permusuhan di tengah-tengah kalian karena sebab miras, karena sebab judi. Judi itu ketika sudah seseorang kecanduan, ya, SHM rumah digadai, BPKB mobil motor digadai, dan doktrinnya nanti kalau saya dapat berhenti, nanti kalau saya dapat berhenti. Dapatnya sekali dan itu cuma 5 juta, boncosnya sudah 500 juta, dan itu masih terus berpikir nanti saya akan berhenti, nanti saya akan berhenti, begitu terus. Sampai istrinya tidak tahu kalau surat rumah sudah digadai, tiba-tiba pihak bank datang karena nggak bisa melunasi. Akhirnya kemudian rumahnya disita, terusirlah, ya, mobil nggak punya, rumah nggak punya. Nah, ini membuat sengsara kehidupan anak dan istri. Kalau tidak berhenti dari judinya dan dia tidak bertaubat, nah, ibu-ibu boleh menggugat cerai suaminya. Ini apa nih Ustadz? Ya, ini himbauan bagi para suami, karena apa yang Anda lakukan membahayakan mereka. Sebelum semuanya terlambat, gugat cerai saja. Ini penyakit yang susah Pak, hilangnya susah. Judi itu susah banget dan bebel. Wes, mirip-mirip judi pinjol. Sebelum kita makin gila, makin stres, sudah ajukan khulu ke pengadilan. Kecuali dia bertaubat, berhenti. Itu pun penyakit ini masih bisa kambuh. Ingat Pak ya, kecanduan dengan yang semacam ini sembuhnya susah. Bisa Ustaz, bisa, tapi susah. Susah karena ini sudah meracuni hati, meracuni agama. Jangan pernah terlibat dengan urusan yang berhubungan dengan judi dan pinjaman berbunga. Jangan hanya akan boncos, habis nggak tersisa. Kenapa? Dihukum sama Allah. Sudah tahu itu berdosa, tetap kemudian dilakukan. Ya, kalau mau kaya jangan dengan cara instan, bekerja keras, tabung, investasikan dalam bentuk emas. Orang sekarang pengen cepat kaya. Akhirnya apa? Dia beli atau main kripto atau apa itu yang sekarang ini sedang ramai Pak. Kerugiannya lebih dari 100 M katanya, di total ya, bukan satu orang saja. Ada yang 500 juta itu habis. Ya karena ini main kripto. Saya tidak tahu karena saya nggak terlalu paham dengan itu. Tapi jamaah, kalau kita pengen kaya dengan cara instan, kok itu hampir mustahil begitu. Makanya semua yang berbau seperti ini sebaiknya dijauhi, karena dia hanya akan membuat kita ketagihan saja. Yang berikutnya, ayat yang ketiga 215. Lagi-lagi pertanyaan, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ini pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi. Ya Rasul, selain nafkah wajib ya Pak ya, mereka bertanya, apa yang saya nafkahkan dan kepada siapa? Maka di dalam riwayat Atha bin Abi Rabah, ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasul, saya punya 1 dinar. Anfik ala nafsik. 1 dinar ini kamu infakkan, kamu nafkahkan untuk dirimu. 1 dinar itu
sekitar 2,25 gram emas. Jadi orang hari ini punya 1 dinar, dia hampir punya dana hampir 8 sampai 10 juta Pak. Karena emas sekarang nggak tahu, infonya sudah masuk ke 2,5 lebih harga per gramnya. Padahal 1 dinar itu 4,25 deh, sorry. Ya. Cukup besar, 4,25, 4 gram 1 dinar itu. Dia bertanya kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, nafkahilah dirimu. Kalau saya punya 2 dinar, nafkahilah keluargamu, istrimu. Kalau saya punya lebih, nafkahilah orang tuamu. Kalau saya punya lebih, nafkahilah kedua orang tuamu, kerabatmu, dan seterusnya. Jadi ini urutan nafkah. Ayat ini berbicara mengenai urutan nafkah. Kul ma anfaqtum min khairin. Kalau kamu punya kelebihan, maka nafkahkan kepada kedua orang tuamu, ya, setelah anak dan istri, karena mereka lebih prioritas. Wal akrobin, dan kerabat yang lain, dan orang-orang fakir dari kerabatmu, orang-orang yatim dari kerabatmu, orang-orang miskin dari kerabatmu, wabnis sabil, kemudian melebar ke yang lain, yaitu musafir atau orang yang sedang kesulitan dan dia ya berada di wilayahmu. Urutan alokasi infak atau alokasi nafkah ini diatur di dalam agama. Sayangnya ketika kaum muslimin belum teredukasi, terjadi tumpang tindih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang punya anak sudah menikah, sudah punya keluarga. Kadang orang tua ini nuntutnya luar biasa sekali. Dulu sebelum dia nikah sama kamu, bilang ke mantu perempuannya, gajinya itu selalu buat mamah, mamah yang pegang. Sekarang sudah nikah, semuanya dikasih ke istrinya. Oh, ini anak yang durhaka. Sebentar jamaah ya, tidak boleh menyimpulkan seperti itu. Anak itu ketika sudah menikah, dia kan ngambil anak orang, dibawa keluar dari rumahnya, dia diratukan sama orang tuanya, dia diberikan semua suplai dari orang tuanya, disekolahkan sampai tinggi, sampai kuliah. Tiba-tiba kenal sama seorang laki-laki, Pak, saya suka sama anak bapak, tolong dong saya dinikahkan. Akhirnya dinikahkan. Singkat cerita, habis nikah sudah enak-enak hidup di rumah orang tuanya, mobil ada tinggal make. Nah, kemudian dibawa sama anak orang, yuk kita tinggal. Mending rumah sendiri, ngontrak. Bukan berarti hina Pak ya, enggak. Saya hanya ingin menjelaskan urutan. Dibawa kemudian ngontrak. Kenapa? Suaminya belum punya dana cukup untuk beli rumah dan dia mau. Padahal kalau dia mau tetap tinggal dengan orang tuanya, rumah ber-AC, 2 lantai, mobil ada, tinggal klik AC nyala, TV-nya gede, ya. Mungkin panjangnya ada 70 in, gede banget TV-nya begitu ya. Kasurnya empuk, yang kalau tidur itu delep, nggak kelihatan sampai, saking nggak kelihatannya subuh kebablasan misalkan, enak pokoknya Pak. Di kamarnya itu sudah ada alat pembuat kopi, kulkas juga sudah ada, semua ada, nggak perlu ke Indomaret ya, lengkap di situ, sudah kayak minimarket. Kamarnya bisa buat main padel lagi, gede banget. Kemudian nikah, ada laki-laki baik yang menikahi. Biasa semuanya enak, dia merelakan sebagian hidupnya untuk mendampingi laki-laki ini. Semua kita pernah di fase ini, fase awal nikah ngontrak. Hari ini panjenengan yang punya rumah lebih dari 1 di Taman Royal 2, dulu kemungkinan ketika awal mula nikah ngontrak. Kan waktu berjalan, seiring waktu berjalan Allah kasih rezeki kita lebih. Dia mau Pak, diajak hidup bareng susah. Dulu ya tinggal pencet tombol, makanan diantar sama ART-nya. Nah sekarang boro-boro makan telur, pagi telur, siang telur ceplok, malam orak-arik telur mulu sampai berengen dia. Ya kan? Tapi ini bukan sesuatu yang dicela Anda. Semua proses itu kita nikmati. Nah,
Wajar kalau kemudian gaji yang didapat prioritas terbesarnya untuk ini, karena dia ngambil anak orang dari rumahnya. Maka urutan nafkah itu adalah kepada anak dan istri lebih dulu. Ini kita bicara nafkah yang sunnah. Selama kedua orang tua itu masih mampu, maka nafkah kepada keduanya hukumnya tidak wajib, kecuali keduanya fakir. Betul-betul fakir, tidak ada apa-apa di rumah, nah itu lain cerita. Tapi bapaknya punya pensiunan, bapaknya masih kerja aktif, bapaknya mobilnya 2 sama ibunya, punya rumah, punya motor. Kalau kemudian karena itu, mohon maaf nggih para ibu, ibunya kemudian bilang ke anaknya, kamu pilih ibu atau istrimu. Yo jangan begitu, kasihan. Dari awal saja ndak usah dinikahin kalau maunya begitu itu anak. Udah dikekep aja di rumah. Mah nikah, wis kamu duduk manis. Udah nggak ngapa-ngapain. Cuma nanti terjadi penyimpangan, Pak. Ya, mohon maaf, sperma itu harus dikeluarkan dan dikeluarkan di tempat yang halal. Karena kalau tidak, ini kan panas sifatnya, prostat yang terjadi, penyimpangan yang terjadi. Jadi ini sudah menjadi sunatullah jamaah. Nah, dia menikah, kemudian ekonominya membaik, istrinya dinafkahi, punya anak-anaknya disekolahkan, ternyata dari gajinya masih tersisa. Makanya tadi ya seorang laki-laki tadi yang bertanya, kalau masih ada sisa ya Rasul, utamakan orang tuamu, baru kemudian mertuamu, baru kemudian kerabatmu yang lainnya. Dengan catatan orang tuanya tidak fakir. Definisi fakir itu bagaimana Ustadz? Dia nggak punya apa-apa untuk dimakan. Kalau orang tua sampai nggak punya beras, sampai nggak punya logistik buat dimakan, nah ini baru nafkah kepada mereka hukumnya wajib. Itu kata para ulama seperti itu. Karena memang urutannya adalah urutan kepada anak dan istri terlebih dahulu. Tapi faktanya jamaah, ya kebanyakan orang tuanya lebih kaya daripada anaknya. Kenapa? Bapaknya dokter, spesialis lagi. Malah anaknya dikasih hibah rumah, nah dikasih hibah mobil. Walaupun ada juga yang memang orang tua itu memang kekurangan kondisinya, ya memang beliau adalah fakir. Nah, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tasaddaq atau anfik, sedekahkanlah, nafkahkanlah. Saya punya 1 dinar ya Rasul, sedekahkan uang itu untuk dirimu sendiri. Sehingga Islam itu mohon maaf mencela orang yang tidak mau beraktivitas ekonomi. Gak mesti harus jadi PNS Pak, yang penting berpenghasilan. Apa yang bisa kami lakukan agar menjadi penghasilan? Jualan. Itu dipuji. Bahkan di dalam hadis ini kan sampai Nabi mengatakan nafkah wajib itu untuk diri sendiri. Dan dikatakan seseorang itu menafkahi dirinya sendiri dia berpahala. Belum menikah, dia kerja, gajinya dibagi 2, buat dia sama buat orang tuanya. Oh masya Allah, berkah. Makanya ada anak-anak, ada adik-adik yang dia baru kerja, pintar, dia nyisihkan ke buat orang tuanya, buat dia juga dia tabung. Berkah ya Lea. Oh itu luar biasa. Doanya simpel, mudah-mudahan berkah ya. Doa dari orang tua. Mudah-mudahan nanti dapat lebih ya, diaminin sama malaikat. Masya Allah, rezekinya tidak habis-habis. Ada yang seperti itu. Kemudian dia mengatakan, saya masih punya lagi ya Rasul, sedekahkan untuk keluargamu, anak dan istrimu. Maksudkan nafkahkan. Jadi kalau dia cuma bisa nafkahi istri dan anaknya saja dan itu ngepres, gajinya 3 juta, habis. Sedangkan orang tuanya masih mampu, dia tidak berkewajiban. Hukumnya mustahab jamaah. Karena kalau wajib itu dia berdosa. Ini dia tidak berkewajiban karena memang mentok. Cuma bisa segini. Saya pun kalau bisa, paling pas mau lebaran itu juga dikumpulkan, tidak apa-apa.
Begitu. Jadi ini adalah urutan prioritas nafkah yang sudah diatur oleh agama. Kemudian saya masih punya lagi kata orang ini, maka untuk anakmu, keluarga kan, keluarga inti, saya masih punya yang lainnya, baru orang tuamu, baru kemudian yang lain, baru kemudian yang lain. Budak ini sudah tidak ada sekarang. Di zaman itu memang budak dinafkahi oleh tuannya seperti itu. Barulah beliau bersabda, saya masih punya lagi, beliau bersabda, engkau lebih tahu kemana uang itu harus disedekahkan. Berarti kan ke orang tua, kerabat dan yang lainnya, dan itu lebih utama. Para ulama mengatakan pertanyaan tadi, wa yas'alunaka madza yunfikun, ditanyakan oleh seorang sahabat mengenai nafkah kepada siapa prioritasnya diberikan, dan Nabi SAW sudah menjelaskan. Ini belum saya terjemahkan. Wa kana su'alu tsani. Nah, itu kan tadi kepada prioritasnya, Pak. Berapanya kan Nabi belum nyebut. Berapa ya Rasul? Maka ada seorang sahabat namanya Amr bin Jamuf radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi. Setelah turun ayat tadi, wa yas'alunaka madza yunfikun, kemudian Quran memberikan urutan, Nabi memberikan urutan prioritas, dijelaskan, ditafsirkan oleh Nabi. Tapi Nabi belum menjelaskan dan Quran tidak menjelaskan berapa nominalnya. Maka Amr bin Jamuf kemudian nanya lagi, kan ya Rasul, berapa yang harus saya berikan kepada mereka? Takarannya berapa? Kalau dalam rupiah berapa ratus ribu, berapa juta yang saya nafkahkan kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada kerabat-kerabat yang lainnya. Maka kemudian turunlah ayat berikutnya, ayat 219. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Sama Pak pertanyaannya, tapi sebab turunnya beda. Ayat 219 ini berbicara mengenai angka. Maka Allah kemudian memberikan keringanan, kulil af. Al-afu di situ bukan pemaafan ya. Karena apa? Afwan, maaf. Kan kita sering begitu. Assalamualaikum, afwan Pak, saya agak telat. Afan di situ maaf, tapi al-afu di sini artinya bukan maaf. Kenapa? Di sini dijelaskan, ada seorang syair mengatakan khudil afwa minni tastadimi mawaddati. Ambillah apapun dariku. Maka Allah berfirman, katakan berapapun itu bisa kamu nafkahkan. Quran tidak memberikan keharusan harus PNS, harus karyawan swasta yang gajinya 2 digit. Tapi asal kamu berpenghasilan, asal kamu bekerja, berapapun itu Allah akan berkahi, dan inilah yang kemudian membuat cukup untuk nafkah keluarga. Kulil af, berapapun itu bisa kamu berikan, bisa kamu nafkahkan. Nah, baru kemudian dimasukkan angka, masing-masing rumah tangga itu berbeda. Yang belum punya anak tentunya berbeda dengan yang sudah punya anak. Ustadz, kalau tidak cukup bagaimana Ustadz? Misalkan gaji sebagai seorang karyawan, bisa nyari sampingan online. Sekarang kan lebih mudah, jualan di marketplace, ya, jualan misalkan buka di depan rumah, atau mungkin yang lain lah, ya, jasa misalkan, jasa bikin skripsi misalkan begitu, jasa pengetikan, macam-macam. Itu bisa ditempuh jalur itu, ya. Jadi Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya ma'syarun nisa tasaddaqna walau min hullikunna. Wahai kaum wanita, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian. Mendengar sabda ini, istri Abdullah bin Mas'ud namanya Zainab binti Muawiyah kemudian berkata kepada suaminya, karena suaminya miskin. Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang fakir, tapi istrinya kaya. Loh, kok bisa Ustaz warisan, Pak? Orang tuanya Zainab binti Muawiyah, yaitu Pak Muawiyah ini, Mbah Muawiyah, itu orang kaya. Wajar, kan kadang seperti itu kan. Istrinya, bapaknya pengusaha, nikah sama laki-laki yang biasa-biasa saja. Karena memang ya dia nyaman dengan laki-laki ini, bisa membimbing. Kan kadang begitu. Tapi namanya laki-laki, dia harga diri, masa di backing terus, di backup terus sama mertua, sudah nggak apa-apa, kita ngontrak dulu pelan-pelan. Nah, akhirnya kemudian ya kondisi ekonominya makin membaik, kadang seperti itu. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud ini betul-betul miskin.
Maka istrinya punya inisiatif, seandainya diizinkan saya memberikan nafkah kepadamu, maka akan aku berikan sedekahnya kepada suaminya. Akhirnya kemudian beliau bertanya kepada Nabi, ini hadis Bukhari, ya. Beliau kemudian menghadap Nabi kemudian bertanya, apakah boleh jika saya menafkahkan? Ini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah nafkah, yang kedua adalah zakat atau sedekah. Sedekah wajib itu kan zakat. Karena di dalam riwayat lain disebutkan itu adalah zakat. Istrinya kena nisab zakat. Sudah haul, sudah nisab. Boleh enggak ya Rasul, zakat ini saya tujukan untuk suami saya karena suaminya fakir. Bukan cuma suami saya, kerabat yang lain, karena beliau punya anak asuh, yaitu anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Nabi mengatakan, laka ajroni, ajru shadaqah wa ajrul qarabah. Kamu punya dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala sedekah, pahala yang kedua adalah pahala menyambung silaturahmi. Jadi kerabat ya yang mendapatkan uluran bantuan dari kita itu jauh lebih diutamakan. Kembali lagi karena Islam itu semangatnya adalah semangat menyatukan silaturahmi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam riwayat lain Nabi bersabda malah lebih spesifik, zaujuka wa waladuka ahaqqu min an tasaddaqta bihi alaihim. Suami dan anakmu itu jauh lebih baik engkau berikan kepada mereka daripada yang lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi seorang suami yang fakir itu boleh menerima zakat dari istrinya atau boleh menerima nafkah dari istrinya jika istri ridho. Nah yang jadi persoalan begini Pak, ya, yang hari ini terjadi, istrinya habis-habisan kerja pagi siang malam, suaminya nyantai baik main PS di rumah. Nah ini yang kemudian tidak baik, jadi kemudian terjadi pergeseran begitu. Tapi kalau suaminya juga bekerja, gajinya lebih kecil daripada istrinya ridho nggak masalah. Ya karena memang kondisinya seperti ini. Istrinya mungkin seorang pegawai yang tetap, dia dapat tunjangan macam-macam, gajinya 2 kali daripada gaji suaminya, dia ridho, saya tidak masalah. Ya sudah, itu dihitung sebagai pahala sedekah. Jadi gaji yang diberi, karena hukum asal itu kan nafkah dari laki-laki. Seandainya istrinya nggak mengeluarkan apapun, itu tidak masalah, boleh-boleh saja, wong dia hasilnya dinafkahi. Tapi pada titik di mana seorang istri kemudian punya penghasilan, kemudian dia membantu untuk perekonomian rumah, dia dihitung sebagai pahala sedekah. Artinya kalau di luar itu dia tidak mengeluarkan sedekah karena memang hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga membantu suaminya, maka itu sudah cukup dihitung sebagai sedekah. Ya. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang keempat, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu mengenai anak yatim. Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang anak-anak yatim. Katakan merawat mereka itu jauh lebih baik keadaan mereka. Wa in tukhalituhum, jika kamu mencampur penghasilanmu, makananmu dengan makanan mereka, karena sesungguhnya mereka adalah saudaramu. Ayat ini memiliki pendahuluan sebelum turun ayat ini. Ya, ada ayat yang lebih dulu turun dan sebelum 220 berkaitan dengan anak yatim. Ya, yaitu ayat yang disebut oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Abbas, surah Al-Isra 34 lebih dulu. Ketika ini berbicara mengenai anak yatim, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Di ayat Al-Isra 34, Allah lebih dulu melarang, jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan niat baik. Akhirnya para sahabat kemudian ya takut. Ditambah lagi turun An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang mengambil haknya anak yatim kemudian dia makan, daripada harta mereka yang dia makan itu adalah api neraka. Sahabat takut. Dua ayat ini lebih dulu turun sebelum 220 Al-Baqarah. Maka setelah Al-Isra 34 turun
An-Nisa ayat 10 turun, para sahabat kemudian pulang ke rumah masing-masing yang punya anak yatim, dipisah. Ini makanan buat anak yatim, ini makanan buat kami. Karungnya dipisah, Pak. Kulkasnya dipisah. Faja'ala yufaddilu lahu syai' min ta'amihi. Kemudian dia sisihkan untuk anak yatim. Kan mereka di bawah, nafkahnya di bawah fulan. Nah, karena takut dengan ayat ini, akhirnya kemudian dipisah. Jadi misalkan kalau dia beli 20 kilo beras, yang 10 kilo dia pisah. Dia beli sayur, belanja misalkan 100.000, yang punya anak yatim dipisah. Begitu terus. Padahal mungkin anak yatimnya cuma satu saja. Akhirnya apa? Makanannya sampai busuk. Ya yang makan 1, 2 sama yang makan satu keluarga. Dan itu membuat mereka kesulitan. Ya Rasul kok malah busuk begini? Datanglah ke Nabi. Kami ketakutan dengan Al-Isra 34 dan An-Nisa 10. Akhirnya kami pisah ya Rasul. Tapi malah busuk. Beberapa kali seperti itu. Niki kados pundi gimana? Nabi diam. Sampai kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu mengenai pengelolaan harta mereka. Qul islahul lahum khair, merawat mereka, ngurusi mereka itu adalah sebuah kebaikan. Wa in tukhalituhum, apabila kamu campur itu juga tidak apa-apa. Kenapa? Allah tahu hati seseorang, mana niatnya yang betul-betul ngurusin anak yatim, nggak ada pamrih, dan mana yang niatnya untuk memperkaya diri, ya, untuk mohon maaf harta yang dimiliki mereka kemudian diambil. Kalau mereka mendapatkan hibah berupa rumah dari muhsinin, ya jangan diam-diam kita balik nama untuk nama kita. Uang itu diberikan untuk anak yatim. Jadi ayat ini dan Al-Isra 34, An-Nisa 10 dan 220 yang paling terakhir itu ketika dikumpulkan sebetulnya tidak apa-apa kita berdonasi, rekening itu kita campur tidak masalah. Ya, ini rekening yayasan untuk anak yatim dengan rekening jualan dia dikumpulkan jadi satu selama pembukuannya tertata rapi. Jadi tidak perlu kita buat rekening lagi. Ustadz, tetap repot Ustadz. Kadang kami takut ketika memilah-milih itu takutnya nanti ikut kemakan. Ya monggo, kalau untuk urusan administrasi agar lebih mudah, kemudian rekening untuk anak yatim dikhususkan, ya diletakkan dalam satu wadah rekening khusus, silahkan. Juga tidak perlu terlalu perhitungan. Kita boleh makan kok dari apa yang mereka makan. Seandainya anak yatim ini misalkan diberi 1 kuintal beras, kemudian ayam dan yang lain dimasak, kita ngambil 1 piring 2 piring boleh. Nah, yang nggak boleh itu disunat. Dapatnya 1 kuintal, sampainya ke mereka cuma 20 kilo. Sisanya kemana? Dijual lagi untuk kebutuhan pribadi. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi selama masih dalam batas wajar, agama membolehkan. Tapi kalau sudah berlebihan, ini yang tidak diperbolehkan. Sababun nuzul ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan juga yang lainnya. Dari sini tidak ada kontradiksi dari ayat. Ketika kita bisa memahami ayat, mana yang lebih dulu turun dan mana yang kemudian menyempurnakan, atau ayat lain yang kemudian memansuh, mengamandemen, dari situ kita bisa memahami. Sehingga Quran itu mustahil terjadi kontradiksi, Pak. Seolah-olah kok ini berbenturan, yaitu karena kita tidak tahu ilmunya. Tapi kalau kita tahu ayat ini turun kapan, penggunaannya seperti apa, maka kemudian pasti kita akan bisa menengahinya. Kemudian yang terakhir, ya saya selesaikan dengan cepat, berkaitan dengan darah haid. Ini juga pertanyaan para sahabat ketika mereka datang ke Madinah. Singkat cerita bahwa orang-orang Yahudi di Madinah itu apabila istri mereka dalam keadaan haid, mereka diusir dari rumah, nggak boleh deket-deket lah, kamu di luar sana, tidurnya terpisah, begitu. Bahkan dalam beberapa kondisi mereka diusir, udah nggak disentuh sama sekali. Sedangkan umat Nasrani pada saat itu, ya di zaman itu ya Pak ya, istrinya ketika sedang haid tetap dihajar. Mereka tetap melakukan hubungan suami istri. Nah, kebiasaan ini membuat bingung para sahabat. Sahabat yang aslinya di Mekah, kemudian mereka datang ke Madinah. Loh, kok kayak begini? 2 pemeluk ini kan pengikut agama Samawi, agama yang lebih tua.
nabinya lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Kok mereka melakukan seperti ini? Kami pengen ikut Yahudi, tapi kok ekstrim banget. Nasrani ini ngawur, lawang sedang haid kok tetap dihajar kan begitu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi nanya, ini ada kejadian begini bagaimana ya Rasul? Apa sikap kita terhadap istri kita yang sedang haid? Maka kemudian turunlah ayat ini, Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan wahai Nabi kepada mereka bahwa darah haid itu adalah darah penyakit. Fa'tazilu, jauhi istri kalian fil mahid, ketika mereka haid. Maksud menjauhi adalah menjauhi dari hubungan suami istri. Mereka tetap di rumah. Tidur pelukan juga masih boleh, dicumbu juga masih boleh. Ya, sampai Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikah. Dibolak-balik juga boleh, kecuali hubungan kelamin ketemu kelamin, itu yang tidak boleh. Dan itu ada kafaratnya, ada dendanya ketika dilanggar. Dan itu dosa besar. Karena memang larangannya larangan mutlak, tidak ada pengecualian. Hanya hubungan suami istri saja yang dilarang secara mutlak. Selainnya maka itu diperbolehkan. Islam itu selalu menyelisih agama yang lain, Yahudi maupun Nasrani. Dia selalu tawasud di tengah-tengah. Ketika melihat ekstrimnya Yahudi terhadap para wanita, para istri yang mereka sedang haid sampai diusir dari rumah, kemudian apa yang dilakukan dari kebiasaan ya umat Nasrani dulu yang melakukan seperti itu, maka Islam datang di tengah-tengah. Hubungan memang tidak diperbolehkan, tapi cumbu, tidur bareng masih diperbolehkan. Dipeluk juga boleh, semuanya kecuali melakukan hubungan suami istri. Nah, ini yang kemudian disebut oleh Ibnu Abbas, ya hadisnya di Bukhari Muslim tadi, yang disebut oleh Imam Ibnu Abbas dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dan yang lainnya. Dan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu perawinya thiqah. Tapi kita nggak boleh menyandarkan ke Nabi ya Pak ya. Nabi bersabda enggak. Karena itu ucapan Ibnu Abbas. Apakah dihukumi marfu, disandarkan kepada Nabi atau tidak? Nah ini yang susah untuk kita terka. Saya berusaha cari apakah ini bisa dihukumi marfu atau tidak. Saya belum ketemu jawabannya. Jadi lebih aman saya katakan bahwa itu adalah ucapan Ibnu Abbas, bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan sahabat mengenai tafsir Quran atau mengenai sababun nuzul sebuah ayat itu diterima, dan itu termasuk riwayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai argumen, selama tidak terjadi kontradiksi dengan hadis lain yang lebih sahih. Karena kaidahnya memang seperti itu, hadis sahih jauh lebih didahulukan daripada ucapan sahabat. Nah, ucapan sahabat yang berkaitan dengan ayat Quran itu bisa diterima, bahwa ini betul-betul ucapan Ibnu Abbas yang memang banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat waktu syuruk ya. Sampai di sini perjumpaan kita, insyaallah kita akan lanjutkan di lain kesempatan.